dan pengharapan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita mulai pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama, baik kita yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dalam Yohanes pasal 20 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saya berharap bisa membawa firman Tuhan dengan waktu yang cukup. Ya, namun karena kita sudah lama tidak berjumpa gitu ya, mungkin waktunya dikasih lama-lama sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar mengenai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu itu di dalam Yohanes pasal 20, pada hari yang ketiga setelah Yesus dikuburkan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, maka pertama kali Maria Magdalena bersama dengan wanita-wanita sebenarnya pergi ke kubur untuk membawa rempah-rempah dan meminyaki tubuh Yesus, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Namun pada waktu itu mereka melihat bahwa ternyata kubur itu sudah kosong. Mereka menjumpai bahwa kubur itu telah kosong, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa sebenarnya pada waktu itu perasaan para murid belum hilang. Apa itu? Perasaan duka cita mereka belum hilang. Karena Yesus baru 3 hari yang lalu telah mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Dan kematian Yesus pada waktu itu, saya percaya bukan karena dia sakit, namun karena peristiwa bagaimana Yesus ditangkap dan dijadikan seperti seorang penjahat kelas kakap gitu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu saya terlalu percaya mereka dalam keadaan yang sangat terpukul sekali pada peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya mencatat di sini, Bapak Ibu Saudara, ketika guru yang mereka kasihi ditangkap, dijebloskan ke dalam tahanan, disiksa bahkan mati di kayu salib, saya mencatat begini, gambaran mereka tentang Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa, yang buat mujizat, yang mereka percayai sebagai Mesias, lenyap bersama-sama dengan kematian Yesus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara silahkan. Ya, oleh sebab itu kita dapat melihat bagaimana di pasal 20 ini mereka merasa Yesus sudah mati, sehingga mereka melupakan pesan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab-kitab yang lain menuliskan bagaimana kemudian para wanita ini menangis, merasa bahwa jenazah Yesus ini dicuri oleh orang. Mereka tidak menganggap bahwa Yesus telah bangkit waktu mereka melihat kubur itu telah kosong. Namun mereka merasa bahwa mayat Yesus telah dicuri. Siapa yang curi mayat Yesus? Jadi tidak ada pengharapan akan kebangkitan di dalam diri mereka. Mati bersama-sama dengan kematian Yesus, tanda kutip ya. Maksud saya apa? Hilang pengharapan mereka, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Mereka masih dipenuhi dengan ketakutan. Oleh karena apa? Mereka melihat bahwa gurunya ditangkap karena dituduh sebagai seorang penjahat dan sebagai seorang penyesat. Mereka ketakutan kalau mereka juga kalau akan ditangkap dan diperlakukan hal yang sama oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan, belum lagi karena dalam perasaan duka cita yang masih meliputi mereka, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Namun di sini kita akan belajar mengenai peristiwa kebangkitan itu. Ya,
Mari kita melihat kemudian selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut. Mereka masih dihinggapi oleh rasa takut. Takut akan apa? Takut kalau sama seperti Yesus ditangkap dan mungkin juga akan dihukum mati. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau menuliskan yang pertama begini. Kebangkitan Yesus membawa kuasa dan pengharapan. Yang pertama, menghapuskan ketakutan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan begini. Saya terlalu yakin hari-hari ini dunia dipenuhi dengan ketakutan. Semua orang dipenuhi dengan ketakutan, tak terkecuali siapapun di muka bumi ini. Ketakutan apapun yang saudara dan saya alami hari-hari ini, saya tidak tahu ketakutan akan apa. Akan sakit penyakit, akan masa depan, ketakutan tidak bisa makan atau hal apapun yang hari ini mungkin membawa Bapak Ibu menjadi depresi dengan keadaan tersebut, menjadi tertekan dengan keadaan tersebut. Dengar saya baik-baik, Yesus sudah bangkit. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan di dalam ayat 19b. Pada waktu mereka dalam keadaan takut seperti itu, mereka mengunci dirinya. Mungkin Bapak Ibu hari ini mengunci diri Bapak Ibu sendiri dari dunia karena Bapak Ibu merasa ketakutan hebat. Kata firman Tuhan yang dari 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini juga dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Hari ini kita mungkin dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan takut, kita ada dalam keadaan depresi. Namun saya percaya Yesus datang bagi Bapak Ibu saya dan Saudara dan mengatakan kepada kita semuanya, damai sejahtera bagi kamu. Dia berikan damai sejahteranya buat saya dan Bapak Ibu. Amin. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-41, waktu mereka berjumpa dengan Yesus pada peristiwa itu, yang pertama kali mereka masih takut karena mereka pikir ini setan, ini hantu. Namun selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat mereka menjadi takjub dan heran karena mereka masih tidak bisa percaya dengan apa yang mereka alami. Kata takjub di sana dikatakan sebagai gembira. Mereka dalam keadaan gembira. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengulang, bahwa di dalam ketakutan saudara, Yesus selalu hadir, membawa sukacita, damai sejahtera, menghapus ketakutan, menggantinya menjadi sukacita dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Amin ya. Saya percaya Dia akan datang melimpahi saudara dengan damai sejahtera. Maka saya juga tulis di sini Bapak Ibu, ketika kita takut, Dia akan selalu hadir. Sebab kekuatan kita adalah kita menyadari sesulit dan semenakutkan apapun yang kita hadapi, Yesus hadir membawa kekuatan. Amin. Maka pada poin yang pertama saya pada ibadah kebangkitan hari ini, oleh sebab itu kita jangan takut. Jangan takut terhadap apapun. Yesus hidup. Yesus tetap ada bersama-sama. Kecuali Yesus mati dan tidak pernah bangkit, baru kita takut Bapak Ibu Saudara. Namun luar biasanya kita harus ingat Yesus sudah bangkit buat kita. Amin. Ya, kita percaya karena Yesus bangkit, maka wabah ini juga pasti akan berlalu. Ya, orang bilang katanya dunia akan mengalami resesi ekonomi, tidak apa-apa gitu kan. Namun karena kita punya Yesus yang bangkit, kita pasti tetap terpelihara dalam Tuhan. Mari kita lihat yang kedua di dalam Yohanes 21 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Yohanes 21 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, setelah peristiwa bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid, kita tahu ceritanya bahwa para murid kembali kepada profesinya masing-masing. Yang jadi nelayan kembali menjadi nelayan. Nah dalam pasal yang ke-21 ini mereka sementara memancing Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Namun di sini dapat dengan jelas kita menemukan bahwa
mereka sebenarnya tidak mengenal bahwa itu Yesus, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka mengenal Yesus, bahwa itu Yesus. Ketika waktu mereka sementara memancing, Yesus berkata begini, tebarkan jalamu. Dan kemudian mereka mendapat banyak ikan, mereka mengenal itu Yesus. Dan Bapak Ibu, kalau kita mengingat kembali bahwa cerita ini terulang ketika Yesus pertama kali memanggil para murid. Waktu mereka memancing, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan datang bawa mujizat buat hidup mereka, ya kan? Mereka memancing dan waktu Yesus berkata, tebarkan jalamu. Mereka berkata, kami sudah seharian memancing, kami tidak dapat apa-apa. Namun karena Engkau yang memerintahkannya, maka kami lakukan. Dan mujizat terjadi, gitu kan? Bahwa mereka akhirnya mendapatkan ikan yang sangat banyak, sehingga kata firman Tuhan bahwa jalan mereka itu hampir koyak gara-gara saking banyaknya ikan. Dan ini terulang. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, saya catat begini, kebangkitan Yesus menyadarkan kita bahwa Yesus tetap membuat mujizat. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mencatat begini, kematiannya tidak membuat Yesus kehilangan kuasa. Namun kebangkitannya juga tidak membuat ia berhenti untuk mengadakan mujizat. Di sini kita melihat bahwa setelah kebangkitan Yesus, Yesus tetap buat mujizat buat para murid. Dan saya percaya di sini bahwa saya menuliskan di sini bahwa artinya Yesus tetap berkenan untuk mengadakan mujizat, sebab Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ia tetap bersedia untuk membawa dan mengerjakan mujizat-mujizat dalam hidup saudara. Dia yang bangkit, dia yang hadir dalam hidup saudara, maka percayalah artinya selalu ada mujizat dalam hidup kita. Amin. Orang Kristen itu harus percaya dengan mujizat Tuhan. Kalau ada banyak orang yang sudah nggak percaya dengan mujizat, itu urusan dia. Namun saya percaya Alkitab masih mencatat bahwa masih tetap terjadi mujizat. Amin. Bahkan setelah kenaikan Tuhan Yesus, para rasul mengadakan mujizat dengan tanda-tanda heran dan ajaib oleh karena kuasa nama Yesus. Amin. Sebab Yesus masih berkenan untuk mengadakan mujizat. Oleh sebab itu saya juga tuliskan di sini, Bapak Ibu Saudara, mujizat apa yang kau harapkan? Mujizat dalam rumah tanggamu, mujizat dalam kesehatanmu, mujizat dalam hal keuangan, atau di dalam hal apapun, percayalah Yesus sanggup untuk bawa mujizat itu. Amin. Percaya ya. Sebab itu saya juga tulis di sini. Percayalah bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan iman. Kalau Yesus sudah bangkit, saudara berhak untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Kebangkitan di dalam segala hal. Kebangkitan dalam keluarga yang hari ini terpuruk. Kebangkitan di dalam bisnis yang mulai goyah. Kebangkitan dari tubuhmu yang mulai lemah. Kebangkitan di dalam rohanimu yang mulai merosot. Maka percayalah kalau Yesus hari ini bangkit, dia datang bawa kuasanya. Maka saudara harusnya buka hati, angkat iman saudara. Hari ini kita memperingati Yesus yang bangkit. Saudara dan saya punya hak untuk menerima kuasa kebangkitan. Amin. Amin ya. Jadi tetap percaya. Sekalipun mungkin kita lihat masih banyak orang sakit, tidak apa-apa. Namun kita percaya mujizat masih tetap ada. Amin. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian kita lihat yang ketiga di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau tadi yang pertama saya mengatakan bahwa kebangkitan Yesus membawa kuasa menghapuskan ketakutan kita. Yang kedua, Yesus membawa mujizatnya buat kita. Maka yang ketiga, kebangkitan Yesus di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga melahirbarukan. Maka poin saya yang ketiga adalah melahirbarukan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kemudian mencoba mencari tahu kata lahir baru di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Di dalam kata lahir baru di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 itu menggunakan kata dalam bahasa Yunani anagenesis. Ya, dalam kata dasarnya anagenao, ya. Berasal dari dua kata ana dan genao. Apa artinya ana genao, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Saya menuliskan di sini bahwa ana genao memiliki arti dilahirbarukan kepada hidup yang baru, ya.
Kemudian diterjemahkan begini, pikiran saudara diubahkan untuk hidup dalam hidup yang baru dan hidup di dalam kehendak Allah. Ya, itu kebangkitan Yesus melahirkan dengan cara demikian. Artinya membawa saudara kepada metanoia, perubahan pola pikir yang diperbaharui, sehingga saudara dan saya dimampukan untuk hidup di dalam kehendaknya Allah. Maka saya sekali lagi menuliskan begini, kebangkitan Yesus seharusnya menyadarkan kita bahwa kita telah beroleh hidup yang baru. Artinya saudara seharusnya tidak lagi hidup dalam cara hidup yang lama. Karena saudara dalam kebangkitan Yesus memperoleh hidup yang baru. Artinya manusia lama kita harus benar-benar ditinggalkan. Hidup dalam manusia yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari ini dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita harusnya juga dalam sebuah kesadaran, sadar akan dosa saudara, dan kita bertobat. Bertobat yang sungguh adalah hidupi hidup yang baru yang sudah Tuhan berikan di dalam kebangkitannya itu sendiri. Namun saya menuliskan juga di sini, kebangkitan Yesus. Ya mungkin kita berpikir begini, artinya saya harus hidup benar, saya harus hidup baru, hidup dalam Tuhan. Kita kadang-kadang suka berpikir bahwa lahir baru itu hal yang sulit, gitu kan? Karena kita merasa hidup di dalam hidup yang baru, hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak mudah bagi kita. Iya, kalau dengan tubuh duniawi kita. Namun ingat, kita sudah dilahirbarukan. Jadi jangan pakai cara lama, pakai cara baru yang Tuhan berikan. Nah, apa di sini? Saya tulis begini, kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa untuk mengalami pembaharuan sejati dan memampukan kita untuk hidup berubah di dalam kebenaran. Jadi pakai kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, yaitu hidup yang baru, pola pikir yang baru, pembaharuan yang Dia berikan. Jadi tanggalkan segala kemampuan duniawi saudara, tanggalkan semua kebisaan, keakuan saudara, ganti dengan kekuatan Yesus yang sudah bangkit. Sehingga kekuatannya itu memampukan saya dan saudara untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Makanya saya teringat Paulus berkata begini, dengan apa aku bisa terbebas dari tubuh maut, dari tubuh daging. Dia berkata begini, siapa? Saya renungkan kalimat itu, saya menyadari begini, Paulus menyadari tidak ada cara dalam hidupnya yang bisa membebaskan dia dari ikatan dosa. Makanya dia berkata, siapa? Sebagai sebuah kesadaran bahwa tidak ada yang bisa, dia sendiri tidak bisa menolong. Dia butuh pribadi di luar dari dirinya. Dan dia menjawab, hanya Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa kebangkitan saya juga mau mengajak Bapak Ibu. Kalau hari ini kau merasa rohanimu merosot terus-menerus, mengalami kemunduran besar-besaran, dengar, kuasa kebangkitan membangkitkan roh dan iman. Amin. Hari ini kalau Bapak Ibu merasa sampai detik ini, saya nggak tahu, saya masih terus bergumul dengan ikatan-ikatan saya. Saya sulit untuk lepas dari ikatan saya nggak bisa berubah dan lain sebagainya. Dengar kebenaran ini. Dengan kemampuanmu kau nggak bisa. Berserah kepada Yesus hari ini. Dia datang bawa kuasanya, melepaskan engkau, membebaskan engkau, dan Dia pasti memberikan engkau kuasa sehingga engkau dimampukan untuk lahir dan hidup di dalam kehendak Allah. Ini kuasanya luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Waktu saya menyadari kebenaran ini, saya merasa betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi oleh sebab itu, mari berserah. Saya percaya pada peristiwa kebangkitan akan terjadi kebangunan rohani. Kebangunan rohani. Saya terlalu beriman bahwa dalam peristiwa yang terjadi hari ini, saya berdoa dan saya percaya bahwa akan terjadi kebangunan di rumah-rumah. Amin. Di tiap-tiap daerah, orang-orang yang tidak pernah berseru kepada nama Yesus akan berseru kepada nama Yesus. Dan saya percaya Tuhan datang melawat dunia ini melalui peristiwa ini. Namun yang keempat, saya menuliskan begini, kata genao memiliki arti secara metafora, secara arti harafiah dia memiliki arti dilahirkan, benar-benar dilahirkan secara daging. Namun secara metafora, Tuhan menjadikan kita sebagai anaknya oleh iman di dalam Yesus. Luar biasa bukan? Maka saya mau berkata begini, kebangkitan Yesus menjadikan saya dan saudara
dahulu seterunya Allah, sekarang menjadi anaknya. Amin. Saudara menjadi anaknya Bapa. Kalau hari ini kau merasa kau terbuang, kau merasa kau gak layak, dengar, Yesus sudah layakkan melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara hari ini punya status adalah anak-anak Bapa di dalam iman dalam Yesus Kristus. Ini status saudara. Oleh sebab itu Alkitab mencatat bahwa orang-orang tersebut pada akhirnya akan dibangkitkan dan akan duduk memerintah bersama-sama dengan Yesus, karena saudara juga adalah anak-anak Bapa. Pangeran-pangeran surga, putra-putri kerajaan surga. Saudara punya hak kerajaan karena saudara anak-anak Bapa. Harusnya makin menyadarkan kita dalam kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang terakhir, kita buka Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Jadi poin saya terakhir, mari kita membaca bersama-sama dari tempat. Oke, kita sampai ayat yang ke-9 ya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Mari bersama-sama, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Yang terakhir saya menuliskan begini, bahwa kebangkitan Yesus memberikan kepada kita pengharapan akan hidup yang kekal. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Saya menulis begini, setiap orang pasti mati. Tidak ada orang yang di dunia ini sebenarnya pengen cepat-cepat mati, itu tidak ada. Namun setiap orang pada akhirnya pasti mati. Mau dia kaya, dia miskin, atau apapun. Namun percayalah juga bahwa setelah kematian ada dua hal yang harus dihadapi oleh manusia. Yang salah satunya akan dialami oleh manusia, yaitu apakah dia hidup kekal di dalam kerajaan Tuhan, ataukah dia binasa di dalam kerajaan maut. Maka saya mau berkata dan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, di manakah saudara kelak ketika saudara mati? Kemana saudara pergi kelak setelah saudara mati? Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya terlalu yakin bahwa banyak orang Kristen yang masih ragu dengan kepastian akan keselamatannya. Kalau Bapak Ibu merasa dan berkata hari ini kepada saya bahwa saya kayaknya akan ke neraka karena Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu, saya sepakat. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga harus ke neraka. Kalau melihat keadaan diri saya penuh dengan dosa. Bapak Ibu juga penuh dengan dosa. Kita semuanya pantas ke neraka. Namun kalau saya lihat diri saya benar-benar gak layak. Namun kalau saya melihat kebenaran yang saya tahu, saya mati bersama-sama dengan Yesus, saya dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, dan kata firman Tuhan, Anda dan saya punya pengharapan dalam kehidupan setelah kematian, dan saya dan saudara dilayakkan untuk pergi ke rumah Bapa dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya menulis begini, saudara harus yakin bahwa sebagai orang percaya, saudara memiliki hak untuk pergi ke surga atas karena kuasa kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita mati hari ini, kita percaya kita pasti dibangkitkan dan pergi bersama-sama dengan Yesus di surga. Karena firman Tuhan berkata bahwa Ia mati buat orang-orang yang percaya kepadanya, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah ketika saudara dan saya setelah mati tetap hidup bersama-sama dengan Allah. Dan ingat, Yesus sudah mati buat saya dan saudara, sehingga saudara punya kepastian akan hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Ini semua dikerjakan oleh Yesus. Hari Jumat yang lalu kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib.
turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan kuasa maut buat saya dan saudara. Dia bangkit. Alkitab berkata, di dalam kematiannya kita mati bersama-sama dengan Kristus, dan di dalam kebangkitannya kita bangkit bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, harusnya kalau bagi diri saya sendiri, semakin saya mengerti betapa besar kasih karunia Allah dan anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kehidupan saya dan saudara. Saya menuliskan pada catatan saya terakhir, kebangkitan Yesus membawa kuasa dan pengharapan, sehingga menyadarkan saya dan saudara hari ini dalam ibadah kebangkitan, saya dan saudara butuh Yesus dalam segala hal. Dunia ini butuh Yesus. Dunia ini sementara sakit, hanya Yesus yang mampu menyembuhkan, membawa kuasa semua. Dunia hari ini dalam ketakutan, saya dan saudara hari ini dalam ketakutan. Yesus dapat bawa damai sejahtera, menyingkirkan ketakutan saudara. Maka saudara butuh Yesus. Hari ini kalau saudara masih merasa saudara terikat, ya dunia ini masih terikat dengan dosa. Kita nggak bisa keluar dengan kekuatan kita. Maka saya mau bilang hanya ada satu pribadi yang bisa menolong, yaitu Yesus. Maka saya dan saudara, dunia ini butuh Yesus. Saudara dan saya pasti ragu dalam kepastian akan keselamatan. Hanya Yesus yang bisa menjaminkan kepastian keselamatan. Hari ini oleh sebab itu saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, undang Dia hadir dalam hidup saudara. Undang Dia masuk dalam hidup saudara. Undang Dia hadir untuk membawa kuasa kebangkitannya dalam hidup saudara. Kalau hari ini engkau sakit, hari ini engkau butuh mujizat, undang Dia hadir dalam hidupmu untuk bawa mujizat dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau sementara ketakutan berbeban berat, undang Dia hadir dalam hidupmu. Dia akan sirnakan ketakutanmu hari ini. Kalau hari ini engkau masih bergumul dalam ikatanmu, undang Dia untuk melepaskan engkau dari ikatanmu. Kalau hari ini engkau ragu akan kepastian akan keselamatanmu, hari ini juga saya menawarkan, kalau engkau belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau belum mengaku Yesus dari mulutmu sendiri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hari ini naikkan doa itu. Katakan di dalam hatimu bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu juga waktu engkau menaikkan doa itu, maka percayalah namamu tercatat di dalam kitab kehidupan yang tidak akan pernah terhapuskan. Kau akan menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Buang ketakutanmu, buang keraguanmu, dan doa saya pada pagi hari ini, saudara benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Mari deklarasikan iman saudara. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Lihat iman kami Tuhan. Oh, biarkan kuasa kebangkitan-Mu dikatakan. Yesus sudah bangkit. Yesus adalah Tuhan dan Raja kami, membawa kuasa kebangkitan atas hidupku. Mari naikkan